Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 7 ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita masih membahas latihan soal akhir bab 6, yaitu materinya mengenai interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya ya sahabat ya. Kita akan melanjutkan soal esai bagian B. Kita lanjutkan soal nomor 6 ya sahabat ya. Salah satu polutan udara adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil, misalnya batu bara dan minyak tanah. Mengapa batu bara dan minyak tanah tersebut bahan bakar fosil? Oke, yang ditanya, mengapa batu bara dan minyak tanah ini disebut bahan bakar fosil ya sahabat ya? Jadi bahan bakar fosil ini terdiri atas 3 jenis ya sahabat ya. Yang pertama gas alam, kemudian batu bara, dan minyak bumi. Nah, kita bahas dulu yang gas alam ya sahabat ya. Gas alam ini berasal dari reservoir alami yang berada di bawah tanah, di mana gas alam masuk ke dalam gas bebas atau gas yang memiliki kaitan dengan minyak bumi ya sahabat ya. Nah, gas alam ini mengandung gas metana dalam jumlah yang besar ya sahabat. Kemudian batu bara. Batu bara ini merupakan sisa-sisa tumbuhan yang berasal dari zaman prasejarah yang mengalami perubahan bentuk ya sahabat ya, karena adanya akumulasi yang terjadi di lahan gambut dan rawa. Nah, peristiwa dari penimbunan sedimen dan lanau yang diiringi bersama dengan pergeseran tektonik atau pergeseran kerak bumi ya sahabat ya, menyebabkan lahan gambut dan rawa tertimbun hingga di ujung kedalaman bumi. Nah, peristiwa penimbunan ini mengakibatkan sisa-sisa tumbuhan terkena tekanan pada suhu yang sangat tinggi atau panas. Kemudian, tekanan dan suhu yang tinggi ini menyebabkan sisa-sisa tumbuhan tersebut mengalami perubahan fisik dan kimiawi, sehingga perubahan sisa tumbuhan tersebut menjadi gambut serta dilanjutkan menjadi batu bara. Kemudian yang ketiga, minyak tanah ya sahabat ya. Minyak tanah yang menjadi bagian dari minyak bumi ini merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil ya sahabat ya. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan kecil laut, sisa hewan, dan organisme yang telah mengalami kepunahan sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, organisme yang telah mati akan tenggelam hingga dasar samudra dan terkubur oleh sedimen. Seiring dengan berjalannya waktu, campuran organik mengalami panas dan tekanan yang meningkat. Nah, jadi campuran organik terdiri atas hidrogen dan hidrokarbon ya sahabat ya, yang berubah menjadi minyak. Nah, itulah alasannya kenapa batu bara dan minyak ini disebut bahan bakar fosil ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Mengapa pemberantasan hama dengan racun dapat mengakibatkan predator lain lebih menderita daripada hamanya sendiri? Oke, jadi pemberantasan hama dengan racun ini mengakibatkan predator lain lebih menderita dibandingkan dengan hamanya sendiri ya sahabat ya. Karena racun yang disemprotkan kepada hama akan menempel pada tubuh hama. Ketika predator memakan hama tersebut, maka racun akan masuk ke dalam tubuh predator dalam jumlah yang lebih banyak ya sahabat ya. Kemudian, penggunaan racun dalam pemberantasan hama dapat mengakibatkan kematian pada predator ya sahabat ya. Sehingga kepunahan dari predator menyebabkan hama dan serangga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat ya sahabat ya, hingga tidak terkendali. Kemudian alasan yang ketiga, kepunahan dari predator ini dapat mengubah struktur pola interaksi yang terdapat di ekosistem ya sahabat ya, seperti rantai makanan, aliran energi, dan jaring-jaring makanan di ekosistem ini akan berubah ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Bahan polutan apa yang masuk ke paru-paru ketika orang menghirup asap rokok? Oke, bahan polutan yang masuk ke paru-paru ketika orang menghirup asap rokok ya sahabat ya. Yang pertama, bahan polutannya itu adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon poliaromatik, amina aromatik,
kemudian ada nikotin, fenol, akrolein, amonia, formaldehid, asetaldehid, kemudian ada nitrosamin, ini khusus untuk tembakau ya sahabat ya, amina heterosiklik, kemudian ada hidrokarbon, polisiklik aromatik, kromium, dan kadmium. Nah, akrolein ini merupakan racun rokok yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan ya sahabat ya, sehingga menyebabkan kerusakan pada paru-paru, merusak rambut-rambut mikroskopis pada paru-paru yang berfungsi untuk memberi pencegahan terhadap masuknya partikel dari udara dan asap rokok ke paru-paru ya sahabat ya. Sedangkan asetaldehid ini merupakan racun dengan jumlah yang sangat banyak pada asap rokok. Asetaldehid yang terhirup menyebabkan rasa terbakar pada tenggorokan, hidung, dan mata, serta batuk ya sahabat ya. Selanjutnya amonia. Amonia ini menyebabkan masalah pada saluran pernapasan ya sahabat ya, dan batuk terus menerus. Nah, itu adalah polutan yang masuk ke paru-paru kita saat kita menghirup asap rokok ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Apakah air tidak murni selalu merupakan air tercemar? Jelaskan jawabanmu dengan memberikan contoh-contohnya. Oke. Air tidak murni ini tidak selalu merupakan air tercemar ya sahabat ya. Air tidak murni dapat disebabkan karena kandungan sedimen yang tinggi seperti lumpur, tanah, dan pasir. Sedangkan air yang tercemar memiliki perubahan pada rasa, bau, derajat keasaman atau pH, dan suhu air tersebut ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menghindari dan mengatasi pencemaran udara? Oke. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara ya sahabat ya. Yang pertama, penggunaan dari pembersih udara portabel pada dapur, ruang merokok, dan ruangan yang rentan terhadap masuknya udara dari luar ruangan dapat mengurangi keberadaan dari senyawa organik atau bahan kimia rumah tangga yang mudah menguap ya sahabat ya. Kemudian penggunaan dari filter udara yang berfungsi untuk menangkap dan menghilangkan polutan di udara serta mengubahnya menjadi produk sampingan yang tidak berbahaya ya sahabat ya. Langkah selanjutnya itu mendukung dan melakukan inisiatif untuk menanam pohon atau membuat taman lokal ya sahabat ya. Nah, dengan ini kita dapat meningkatkan kandungan oksigen di udara. Kemudian langkah selanjutnya itu menghindari kebiasaan dalam membakar sampah ya sahabat ya, seperti sampah plastik, daun kering, dan kayu. Kemudian langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi gas yang berasal dari industri ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar untuk soal nomor 11 dan 12 ya sahabat ya. Nomor 11 dulu. Perubahan gambar 1 menjadi gambar 2 dan gambar 3 oleh manusia menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi sangat berkurang. Mengapa hal tersebut terjadi? Berikan contohnya. Oke. Perubahan gambar 1 menjadi gambar 2 dan gambar 3 ini menyebabkan keanekaragaman menjadi berkurang ya sahabat ya. Karena peristiwa penebangan pohon pada gambar 1 ini disebut sebagai suksesi sekunder ya sahabat ya. Menyebabkan yang pertama habitat asli dari pohon-pohon yang hidup di hutan menjadi hilang. Menciptakan habitat baru dan menghilangkan habitat lama ya sahabat ya dari organisme yang hidup sebelumnya. Kemudian keanekaragaman dari makhluk hidup menjadi berkurang ya sahabat ya, hingga terjadinya kepunahan karena penebangan pohon sehingga habitat aslinya hilang. Selanjutnya sumber makanan pada satwa yang hidup sebelumnya menjadi hilang juga ya sahabat ya. Nah, contohnya pembakaran hutan untuk membuka lahan kelapa sawit ya sahabat ya. Kemudian contoh selanjutnya itu kebakaran akibat suhu pada cuaca yang terlalu panas, banjir, dan angin kencang ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Hal apa yang ditimbulkan gambar 1 bagi lingkungan abiotik? Oke. Gambar 1 ini tadi penebangan pohon ya sahabat ya. Jadi hal yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan abiotik yaitu yang pertama, kesuburan dari tanah menghilang.
tentunya, dan menyebabkan tanah tidak mampu untuk menyerap sinar matahari dalam jumlah banyak ya sahabat ya. Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam tanah menjadi berkurang dan mengakibatkan aktivitas budidaya lahan dan reboisasi menjadi sulit untuk dilakukan. Reboisasi ini penanaman hutan kembali ya sahabat ya. Kemudian penebangan pohon ini dapat menyebabkan banjir ya sahabat ya, karena hutan yang terdiri atas pohon-pohon tidak mampu melakukan penyerapan dan penyimpanan air. Selanjutnya, keanekaragaman hayati seperti hewan yang hidup di dalam hutan ini menjadi punah ya sahabat ya, karena tidak adanya keberadaan dari pohon-pohon yang berfungsi sebagai tempat tinggal dari satwa liar tersebut. Selanjutnya, penebangan pohon ini menyebabkan penurunan dari sumber daya air ya sahabat ya. Hal ini disebabkan karena pohon berkontribusi dalam menjaga siklus air. Kemudian penebangan pohon ini mengakibatkan pemanasan global ya sahabat ya, karena pohon berfungsi menyerap dan menyimpan gas karbon dioksida. Namun ketika terjadi penebangan pohon, maka gas karbon dioksida yang berada di dalam pohon ini menjadi lepas dan terjadi penumpukan gas karbon dioksida di atmosfer sehingga terjadi pemanasan global ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu hutan lindung yang terdapat di Indonesia. Di dalam hutan lindung, keanekaragaman hayati masih terjaga dengan baik, sehingga fungsi hutan masih terjaga dengan baik pula. Di antaranya, masih berjalannya siklus oksigen, siklus nitrogen, siklus air, dan siklus karbon. Mengapa siklus-siklus tersebut masih berjalan? Oke, ini adalah gambar hutan lindung ya sahabat ya. Jadi pada hutan lindung ini siklus oksigen, siklus nitrogen, siklus air, dan siklus karbon masih berjalan karena hutan lindung ini merupakan salah satu kawasan dari resapan air dengan struktur tanah yang mudah untuk meresap air ya sahabat ya, serta curah hujannya tinggi dan memiliki kondisi geomorfologi yang dapat melakukan penyerapan terhadap air hujan. Kemudian selain itu, hutan lindung ini menjadi penyangga kehidupan dalam memelihara kesuburan tanah ya sahabat ya. Kemudian melakukan pengaturan terhadap tata air dan mencegah masuknya air laut dan banjir. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar sekelompok orang yang baru melakukan penghijauan di suatu perbukitan. Apa tujuan dari sekelompok orang tersebut? Jelaskan jawabanmu. Oke, yang ditanya tujuan dari penghijauan ya sahabat ya. Yang pertama itu mengurangi efek rumah kaca yang diakibatkan dari gas yang berbahaya seperti karbon monoksida dan karbon dioksida ya sahabat ya, serta mencegah pemanasan global. Kemudian tujuan dari penghijauan selanjutnya itu mengurangi debu, polusi yang dihasilkan dari banyaknya penggunaan dari kendaraan ya sahabat ya, terutama di perkotaan. Penghijauan yang dilakukan seperti menanam pohon ini dapat menciptakan lebih banyak oksigen ya sahabat ya di siang hari, sehingga jumlah dari debu dan polusi menjadi berkurang. Kemudian tujuan selanjutnya itu mengurangi terjadinya hujan asap atau air hujan yang memiliki pH kurang dari 5,6 ya sahabat ya, atau bersifat asam, dan mengontrol iklim. Kemudian tujuan selanjutnya itu untuk menambah keindahan lingkungan perkotaan ya sahabat ya. Kemudian tujuan selanjutnya itu penghijauan ini membantu untuk menyeimbangkan lingkungan ya sahabat ya. Serta penghijauan dalam menanam pohon dapat menambah rumah atau tempat tinggal untuk satwa yang hidup di perkotaan ya sahabat ya. Selanjutnya penghijauan dengan menanam pohon ini dapat menjadi pelindung dari badai, menyaring debu, dan peredam suara bising yang terjadi di lingkungan perkotaan. Nah, itu adalah tujuan dari penghijauan ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Betapa indahnya persawahan di dataran tinggi atau di daerah pegunungan seperti pada gambar tersebut. Pembuatan sawah indah dipandang tersebut bukan tanpa tujuan, tetapi memiliki tujuan yang berhubungan dengan pelestarian alam. Apa tujuan pembuatan sawah seperti pada gambar? Jelaskan. Oke, ini adalah gambar persawahan yang sudah diterasering ya sahabat ya. Jadi tujuan pembuatannya itu yang pertama untuk konservasi air
dan mengurangi limpasan air. Jadi terasering ini membuat lereng yang curam menjadi rangkaian buatan dengan permukaan yang datar, sehingga dapat mengurangi hasil limpasan sedimen ya sahabat ya, menambah daerah tangkapan air dan mengurangi konektivitas hidrologis yang berfungsi untuk mengurangi banjir dan menahan curah hujan yang tinggi ya sahabat ya. Selain itu, tujuan dari pembuatan terasering ini adalah konservasi tanah dan mengendalikan erosi ya sahabat ya, atau banjir. Kemudian tujuan selanjutnya itu meningkatkan hasil panen. Nah, tanah terasering ini mengandung unsur hara dan bahan organik yang tinggi ya sahabat ya. Kemudian meningkatkan daya tahan yang dimiliki oleh tanaman terhadap peristiwa kekeringan ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.